You pushed me, Dick. What's this? Let's go! Yo yo yo, what's up sobat gabuters, balik neh mbak aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Piye kabare para manusia kelelawar? Sehat? Alhamdulillah. Oke, di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita film inspirasi lagi yang berjudul American Western The Wizard. Salah woi, bodoh kali Inggris kau. Nih yang benar, American Wrestler The Wizard. ya gitulah. Film ini rilis pada tahun 2016 yang diangkat dari kisah nyata perjalanan hidup seorang pemuda Iran bernama Ali Jahani. Ketika remaja, ia dipindahkan oleh orang tuanya ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya di sana, sekaligus untuk menghindari peperangan yang sedang terjadi di Iran. Nah, pada saat sekolah di Amerika, ia selalu mendapat bulian dari siswa-siswa sok keras. Gimanakah perjalanan hidupnya? Apakah sesulit perjalanan cintaku padamu? Ya, langsung saja kita ke alur filmnya. Los! This is my story. Film berlatar belakang pada tahun 1980 di kota Teheran, Iran, di mana terdapat sepasang suami istri yang berniat akan mengirimkan anaknya yang bernama Ali Jahani ke Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan adanya perang saudara antara Irak dan Iran, yang mana Irak telah bersekutu dengan Amerika dalam melawan Iran. Jadi alasan orang tua Ali mengirimnya ke Amerika agar Ali terhindar dari peperangan yang sedang terjadi. Nah, sebelum Ali pergi, ibunya sempat memberikannya kenang-kenangan yang berupa kunci keberuntungan. 2 minggu kemudian sampailah di Amerika, tepatnya di kota California. Di awal keberangkatannya ke sekolah, Ali langsung mendapatkan perilaku yang kurang baik. Bisa dilihat ketika bu guru memperkenalkannya di depan para murid, dan murid-murid tersebut pun nampak tidak suka terhadap Ali. Hal itu dikarenakan Ali adalah orang Iran. Jadi kebanyakan warga Amerika menganggap semua orang Iran adalah teroris, karena banyaknya korban dari tentara Amerika ketika bersekutu dengan Irak dalam melawan Iran. Nah, pada saat jam istirahat, Ali juga sempat mendapat bulian dari preman sekolah yang bernama Mike karena ia melihat Ali memakan makanan yang berwarna hijau. Di perjalanan pulang, Ali melihat teman cowoknya yang bernama Christy sedang bekerja di restoran milik ibunya. Nampaknya Ali tertarik kepada Christy. Kemudian Ali pun pulang ke rumah pamannya yang bernama Hafiz. Keesokan harinya, sebelum Ali berangkat sekolah, Hafiz membuatkannya makanan seperti biasa untuk bekal makan siang. Ali pun menerimanya. Akan tetapi setelah keluar rumah, Ali langsung membuang makanan tersebut dengan tujuan agar dirinya tidak dibuli lagi karena memakan makanan warna hijau. Di sini tidak hanya Ali yang dibully, pamannya pun mendapat kecaman dari para warga dengan adanya tulisan "Pulanglah ke asalmu, Iran". Nah, kejadian itu membuat usaha bengkel miliknya pun menjadi sepi. Di sekolah, Ali berniat akan mengikuti ekstrakurikuler. Pertama, ia mencoba untuk bergabung dengan tim football. Akan tetapi setelah melihat Mike merupakan bagian dari tim football, Ali pun tidak jadi. Setelah itu, Ali mencoba kembali. Kali ini ia akan bergabung dengan tim basket. Di sini, Ali merasa kesulitan karena dirinya paling pendek dibanding anggota lain. Pada saat Ali sedang memandangi piala yang pernah diraih oleh sekolah barunya itu, tiba-tiba You pushed me. nampaknya kepala sekolah melihat perkelahian tersebut. Lalu ia membawa Ali dan Mike ke ruangannya.
Di sini kepala sekolah memperingati Ali agar tidak membuat onar, dan jika Ali mengulanginya, maka Pak Kepala Sekolah tak segan-segan untuk menghukumnya. Sepulangnya sekolah, Ali melihat Risti sedang dimarahi ibunya karena nilai ujiannya jelek. Lalu ibunya berniat akan menjual mobil milik Risti sebagai hukumannya. Mengetahui hal itu, Ali yang pintar pun masuk ke restoran dan menawarkan les secara gratis untuk Risti agar nilainya bisa menjadi bagus. Mendengar kata gratis, Risti pun langsung menerima tawaran tersebut. Di malam harinya sebelum Ali pulang, ia sempat mendengar pertandingan gulat di suatu gedung. Lalu ia pun memutuskan untuk masuk dan melihat pertandingan gulat tersebut. Ternyata yang bermain dalam pertandingan tersebut adalah tim gulat dari sekolahnya. Di sana Ali nampak sangat menikmati dan ia juga tertarik untuk bergabung dengan tim gulat di sekolahnya. Scene berganti di esok hari, di mana Pak Kapsek datang menemui pelatih gulat, yaitu Coach William. Di sini Pak Kapsek menyuruh Coach William untuk meningkatkan prestasi tim gulat agar tidak kalah terus. Ia juga sempat memperingati Coach William untuk tidak menerima anak baru, yaitu Ali, jika Ali berusaha mendaftar di tim gulat sekolah. Siang harinya, Ali datang ke tempat latihan gulat di sekolahnya. Di sana, ia bertemu dengan Coach William dan Ali pun mengatakan tujuannya ke sini untuk bergabung dengan tim gulat. Awalnya, Coach William menolak dengan alasan anggota tim gulat sudah penuh. Akan tetapi, Ali mencoba meyakinkannya dengan meminta Coach William untuk mengetes kemampuannya terlebih dahulu. Dan akhirnya Coach William pun akan mengetesnya dengan menyuruh salah satu muridnya yang bernama Jimmy untuk bertarung melawan Ali. Setelah selesai bertarung, Jimmy mengakui kalau Ali ini anak yang tangguh dan kuat. Seketika Coach William pun berubah pikiran, ia akan menerima Ali sebagai muridnya. Sampailah di rumah, Ali dikejutkan dengan Hafiz yang sudah berpakaian rapi. Lalu Hafiz mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi menampung Ali di sini, dikarenakan keuangannya yang sudah mulai menipis. Dan ia juga berniat akan memulangkan Ali ke Iran. Mendengar hal tersebut, Ali pun sedih dan langsung pergi ke kamar. Dirasa sikapnya tersebut terlalu berlebihan, Hafiz pun pergi menemui Ali di kamarnya. Di sana Hafiz menanyakan seragam yang dipegang oleh Ali, dan Ali pun menjawab bahwa dirinya telah diterima sebagai anggota tim gulat di sekolah. Nah, setelah mengetahui Ali mengikuti gulat, Hafiz tidak jadi mengusirnya. Malahan ia akan melatih Ali tentang teknik-teknik gulat yang mematikan. Di sini terungkap fakta bahwa dulunya pas masih muda, Hafiz adalah seorang pegulat profesional yang sudah memenangkan berbagai kejuaraan. Esoknya Ali mulai latihan. Di hari pertamanya latihan, Coach William mengajarkan Ali soal gerakan-gerakan dasar dalam gulat. Nah, sepulangnya sekolah, Hafiz berniat akan melatih teknik-teknik yang ada dalam gulat. Tapi sebelum itu, Hafiz akan melatih kekuatan tangan Ali terlebih dahulu dengan menyuruhnya untuk mengayunkan sebuah tongkat yang mirip kayak tongkat baseball, tapi lebih besar selama 100 kali. Di malam harinya, Ali menemui Kristi di restoran milik ibunya untuk melakukan les privat. Awalnya, Ali dan Kristi nampak canggung, akan tetapi lama-kelamaan mereka berdua pun mulai akrab. Di sini terlihat jelas mulai timbul rasa cinta di antara Ali dan Kristi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, pertandingan gulat antar sekolah pun dimulai. Pada saat ditimbang, Ali ditempatkan di kelas 126. Nah, sebelum Ali bertanding, pamannya Hafiz datang untuk mendukungnya. Di menit-menit awal, Ali nampak kesusahan dalam menghadapi lawannya, dan ia juga mendapat rasisme dari para penonton. Untungnya ada Hafiz yang selalu menyemangatinya, dan akhirnya Ali pun memenangkan pertandingan.
Kepala sekolah yang melihat hal tersebut pun datang menemui Coach William. Di sini Pak Kapsek menyuruh Coach William untuk segera mungkin mengeluarkan Ali dari tim gulat. Karena ia sadar ketika Ali bertanding, para penonton dan warga Amerika tidak suka dengannya. Dan hal itu tentu bisa menimbulkan kekacauan. Perkataan Pak Kapsek tersebut nampaknya dihiraukan oleh Coach William karena baru Ali muridnya yang bisa memenangkan pertandingan, jadi ia tidak akan mengeluarkannya. Semenjak kemenangan pertamanya itu, Ali pun berlatih lebih giat lagi agar bisa menjadi yang terbaik. Hari-hari pun ia lalui dengan terus berlatih, hingga akhirnya Ali bisa memenangkan semua pertandingan yang dilaluinya. Dari semua kemenangannya itu, Jimmy dan yang lainnya pun memberikan seragam kebanggaan. Yes. Thank you. Les privat yang diberikan Ali kepada Christine pun membuahkan hasil yang bagus, di mana sekarang Christine mendapat nilai A. Atas semua keberhasilannya itu, akhirnya mereka semua termasuk para ciwi-ciwi merayakannya dengan melakukan hal nakal, yaitu mandi di kolam renang milik orang tanpa izin. Ketika lagi asik-asiknya mandi, tiba-tiba pemilik kolam renang tersebut datang. Sontak mereka semua pun langsung kabur. Akan tetapi Ali dan Christy tertinggal berdua. Untungnya si pemilik kolam tidak melihat mereka. Dan ya, mereka berdua pun silaturahmi kelamin di kolam. Anjing, dahlah. Di sisi lain terdapat anak muda yang bernama Roman, di mana dia adalah juara bertahan gulat tingkat sekolah. Tiba-tiba ia mendapat surat yang berisi berita tentang Ali yang berhasil meraih kemenangan di setiap pertandingannya. Sontak Roman pun tidak terima dan ia berniat akan menantang Ali untuk bertarung. Tapi sebelum itu, ia yang ada di kelas 136 harus menurunkan berat badannya terlebih dahulu agar berada di kelas yang sama dengan Ali, yaitu kelas 126. Di suatu malam, tim gulat sekolah Ali kembali lagi bertanding. Dan kali ini Ali mendapat kecaman lebih parah dari sebelum-sebelumnya, sehingga Coach William pun menyuruh Ali untuk sembunyi terlebih dahulu agar keadaan membaik. Ketika sedang bersembunyi, Ali tak sengaja mendengar percakapan Christy dan temannya, yaitu Wendy. Di sini Wendy bertanya, "Apakah benar kamu celup-celup basah dengan Ali pas di kolam?" Christy pun menjawab, "Ya enggak lah, mana mungkin aku mau sama orang Iran." Mendengar hal itu, Ali pun nampak sangat kecewa karena cewek yang selama ini ia anggap baik, ternyata bangsat. Ali yang dalam keadaan emosi pun langsung melampiaskannya ke dalam pertandingan. Sehingga di pertandingan kali ini Ali hanya membutuhkan waktu 3 detik saja untuk mengalahkan musuhnya. Setelah pertandingan itu selesai, Ali yang sedang membereskan barang-barangnya tiba-tiba dihampiri oleh Roman. Lalu Roman langsung menyerang Ali dan bilang, "Kutunggu kau di final, akan kupatahkan lehermu." Ali yang mendengarnya pun hanya terdiam tak berkutik. Di rumah, Ali melaporkan kejadian tadi kepada Hafiz. Lalu Hafiz pun menonton semua pertandingan Roman dengan tujuan untuk mencari kelemahannya. Nah, setelah sekian lama, akhirnya Hafiz pun menemukan kelemahan Roman, yaitu pada keseimbangan tubuhnya. Di sini Hafiz langsung mengajarkan teknik jitu untuk mengalahkan Roman. Akan tetapi, Ali nampak tak yakin untuk bisa mengalahkan Roman. Seketika Hafiz pun memberikan kata-kata motivasi dengan mengatakan, "Kau pasti bisa jadi juara, kau juga bisa jadi yang terbaik." Lalu Hafiz menyuruh Ali untuk menghajar orang yang paling ditakutinya dengan tujuan agar dirinya tidak memiliki rasa takut lagi terhadap siapapun. Esok harinya di sekolah, Ali akan menghajar orang yang ditakutinya, yaitu Mike. Ketika Ali sedang mengikutinya, tiba-tiba Christy datang. Ia cuma mau bilang terima kasih karena berkat Ali kini semua nilai ujiannya menjadi bagus.
Bukannya ikut senang, Ali malah membongkar perkataan Christy pada waktu itu yang menjelek-jelekan dirinya. Lalu Ali pun langsung meninggalkan Christy dan bergegas menghampiri Mike untuk menghajarnya. Tak lama kemudian, Pak Kepsek datang menghentikan perkelahian itu. Setelah mengetahui kalau Ali yang memulainya, Pak Kepsek pun langsung mengeluarkan Ali dari tim gulat. Di sisi lain, Coach William datang menemui Hafiz di rumahnya. Lalu Coach William bilang bahwa dirinya suka dengan teknik-teknik yang Hafiz ajarkan kepada Ali. Jadi ia meminta Hafiz untuk menjadi asisten pelatih tim gulat di sekolah. Tak banyak pikir, Hafiz pun menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, Hafiz mulai melatih Jimmy dan yang lainnya menggunakan teknik gulat miliknya yang mematikan. Sementara itu, Ali yang sudah dikeluarkan dari tim gulat hanya bisa menonton teman-temannya latihan. Esoknya, Ali berangkat ke sekolah dengan rasa kesal karena sudah tidak bisa mengikuti gulat lagi. Tiba-tiba, Christy datang menghampirinya untuk meminta maaf. Nampaknya Ali masih saja menghiraukan Christy, dan akhirnya Christy pun mengeluarkan jurusnya. Serapet. Haduh. Jadi, Christy memang sengaja mencium Ali di depan banyak orang untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar cinta kepadanya. Dan ucapan Christy kepada Wendy pada waktu itu tidaklah benar. Christy berbohong kepada Wendy agar ia tidak diejek teman-temannya. Nah, Ali yang terkena jurus dari Christy pun kemudian memaafkannya. Setelah kejadian enak tadi, Ali pergi menemui Pak Kepsek di ruangannya dengan tujuan untuk meminta maaf atas kesalahannya dan memohon untuk memasukkannya kembali ke tim gulat. Akan tetapi usahanya tersebut ditolak mentah-mentah oleh Pak Kepsek. Kemudian Ali pun menunjukkan kunci pemberian ibunya, di mana Ali bilang bahwa kunci tersebut adalah kunci surga, kunci yang bisa membawanya sampai sini. Ali juga menceritakan penderitaan di masa kecilnya yang begitu menyedihkan, dan jika Ali masih di Iran, mungkin dirinya sudah mati dalam peperangan. Mendengar ceritanya Ali, Pak Kepsek pun merasa kasihan, dan ia cuma bilang, "Mantap kali ceramahanmu nak. Jadi pusing pala bapak nih." Nah, akhirnya Ali pun kembali masuk ke tim gulat, dan di pertandingan kali ini beberapa anggota tim gulat sekolah Ali meraih kemenangan hingga lolos sampai babak final. Hal itu tentu tak lepas dari hasil didikannya Hafiz. Di malam harinya, mereka semua hendak mengadakan pesta perayaan. Di sini, Ali pun mengajak Hafiz. Akan tetapi, Hafiz tidak bisa mengikutinya, dan ia harus segera pulang untuk istirahat. Lalu, Hafiz pun pulang menggunakan RX King-nya, dan tiba-tiba... Ya, Hafiz pun meninggal akibat kecelakaan tersebut. Esoknya, teman-temannya Ali dan orang terdekat Hafiz datang ke acara pemakamannya Hafiz. Di sini, Ali nampak sangat terpukul atas kejadian ini, dan ia masih tidak menyangka bahwa pamannya akan meninggal secepat ini. Singkat cerita, tibalah di pertandingan final antara Ali melawan sang juara bertahan, yaitu Roman. Nah, teman-temannya Ali yang sampai final sudah pada kalah. Jadi Ali ini satu-satunya harapan sekolah, dan jika menang maka ia akan mendapatkan beasiswa kuliah. Sebelum Ali bertanding, Coach William memberikan kata-kata semangat terlebih dahulu dengan mengatakan, "Lakukan yang terbaik nak. Jangan sampai kau mengecewakan impian pamanmu, yaitu menjadi juara." Di ronde pertama ini, Ali selalu ditekan oleh Roman, sehingga Ali tidak bisa melakukan serangan sekalipun. Dan ronde pertama pun berakhir dengan poin sementara 4-0 atas keunggulan Roman. Di awal ronde kedua, Roman melakukan pelanggaran, sehingga poinnya berkurang 1. Ronde kedua pun masih berlanjut, dan kali ini Ali mulai menunjukkan aksi kerennya. Namun hal itu belum bisa membuat Roman terkejut.
Nah, sebelum ronde ketiga dimulai, Ali sempat menatap kursi kosong dan seketika ia teringat akan teknik-teknik yang pernah diajarkan Hafiz pada dirinya. Di akhir ronde ketiga, Ali melakukan gerakan jitu milik pamannya. Lalu tubuh Roman pun dikunci dan tidak bisa melakukan apa-apa hingga akhirnya dan pertandingan pun dimenangkan oleh Ali. Di akhir film diperlihatkan Ali dan Christy sedang ziarah ke makam Hafiz dan Ali meletakkan medalinya di atas makamnya Hafiz dan film pun tamat. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Secara keseluruhan film ini cukup menginspirasi karena menceritakan tentang sosok Ali yang awalnya bukan siapa-siapa, akhirnya bisa menjadi sang juara. Nah, pesan yang dapat diambil yaitu janganlah kalian membuli karena doa orang yang dibully itu mustajab. Hayo lo. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye bye.